tadi siapa ya? Rivaldo udah ya, Rizky 18, satu lagi siapa nih tadi? Rafli mana Rafli? Wah, Rafli tidur ini kayaknya. Belum Pak, itu Pak. Kalau Raffi udah masuk Bapak. Udah? Oh Itu udah siap. masuk Pak. Emang ya? Oh, ya udah. Mana kagak ada? Oh, udah ya? Oh ya udah, oke. Udah, baru masuk. Kok jadi 17 lagi? Siapa lagi yang belum? Oke, saya mulai aja ya. Oke, kalau nggak salah masih bisa di apa di masuk, tapi nanti masuknya tengah-tengah. Kita mulai ke soal yang pertama. Ya, lihat di HP-nya masing-masing ya. Oke, ya soal yang pertama itu alur proses produksi harus dilakukan secara berurutan. Jawabannya benar ya, true jawabannya ya. Ini ada yang jawab false siapa? Salah pencet Pak. Oh, salah pencet. Oh, aduh, bener. Oke, kita ke soal yang kedua. Oke, rival yang pertama. Oke, soal yang kedua. Ya, alur proses produksi ada tiga. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tapi nanti saya akan mendemonstrasikan gimana caranya pembuatan sebuah video, tapi tanpa melakukan produksi. Jadi nanti kamu akan menggunakan hanya praproduksi dan pasca produksi aja. Oke, tapi nanti nggak sekarang ya. Nah, tapi butuh internetnya tuh agak kenceng sih. Oke, kita yang soal yang ketiga. Oke, Kayla yang naik ke atas. Oke, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tadi saya udah bilang ya. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Oke, jadi dalam alur proses produksi, ketika ada satu bagian yang terlewat, maka ya kita harus mengulang dari bagian tersebut. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, ya. Jadi nggak bisa mengganti bagian yang terlewat atau bermasalah itu nggak bisa. Jadi kita harus mengulangi lagi proses yang kita lewat itu, mengulangi lagi dari awal gitu, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kalau mengganti kan nggak bisa diganti ya, gitu. Oke. Kalau yang tadi mah emang logika kita aja sih ya, belum saya jelasin juga. Oke, selanjutnya.
Iya, akibat akibat berarti hal hal yang negatif berarti ya harusnya kalau ngelihat dari kata-kata. Nah, kalau misalkan ada proses produksinya ada kesalahan, berarti ya tadi berarti kan yang tadi kan harus mengulang lagi, berarti dia akan menguras tenaga, menguras waktu dan menguras biaya. Makanya dalam sebuah pembuatan film itu kalau bisa ya harus detail, makanya praproduksi jadi salah satu bagian yang eh, paling penting nantinya dan itu jangan sampai ada kesalahan ya. Oke, selanjutnya. Jadi Kayla benar terus. Oke, lagi selanjutnya soal keenam benar salah. Tuh baru diomong lagi sama saya tadi. Oke, jadi waktu paling lama dalam pembuatan sebuah film itu adalah pra-produksi ya. Tar dulu. Ya, jadi jawabannya benernya itu yang false. Jadi waktu yang paling lama itu adalah praproduksi, bukan diproduksi ya. Kalau nggak salah ada sebuah cerita dalam film Lord of the Rings atau Harry Potter gitu. Jadi mereka menyiapkan si castle-nya itu hampir 7 bulan, seingat saya. Tapi dipakainya hanya 7 hari. Berarti waktu yang digunakan paling lama yaitu adalah pra produksinya bukan di produksinya. Karena kan produksi itu adalah mengeksekusi hasil dari praproduksi ya. Jadi dia tinggal jalan aja udah ada udah ada tulisan-tulisannya udah ada dokumen-dokumennya. Sedangkan kalau praproduksi kan memang bermulai dari ide dia pasti akan lama. Yang benar cuma satu doang. Terus saya Wildan berarti yang benar. Oke, selanjutnya. Oke, yang paling awal adalah ide, betul. Kemarin udah saya jelasin ini ya yang paling awal ya. Oke, selanjutnya. Oke, jawabannya adalah brainstorming ya. Next lagi, nanti saya jelasin lagi lah. Oke, good. Oke, premis itu adalah akhir dari cerita ya. Oke, ya pengenalan masalah dan akhir cerita yang 3 babak itu ya. Oke, selanjutnya. Ya, kalau dalam pembuatan sebuah film harus dilihat audiensnya siapa ya. Misalkan kayak tugas saya berarti kan nanti audiensnya ya gurunya berarti kira-kira
harus seperti apa. Atau misalkan nanti kamu mau bikin sebuah konten buat anak-anak, berarti kan kayak kata-kata kasar tidak boleh dikasih tahu, terus nggak boleh yang aneh-aneh berarti kalau buat anak-anak kan. Jadi stimulus supaya si anaknya bisa berbuat baik gitu misalkan ya. Oke, selanjutnya. Oke, dikasih cerita namanya sinopsis itu. Oke, selanjutnya. Oh, masih ada 20 soal lagi. Semangat, semangat. Oke, kalau yang sering baca novel mungkin sering baca buku halaman bagian belakangnya kan biasanya. Nah, di bagian belakangnya itu biasanya ada ringkasan cerita, tapi akhir ceritanya nggak akan mereka kasih tahu ya. Jadi jawabannya di sini adalah akhir cerita. Nah, oke, yang ini belum saya jelasin, nanti saya jelasin di kelas ya. Intinya skenario itu dibagi jadi dua. Yang pertama screenplay, yang satu lagi multikolom. Screenplay itu adalah skenario yang saya ajarkan kemarin, yang ada INT, EXT, yang kayak gitu ada action, itu namanya screenplay. Kalau multikolom nanti dia menggunakan table. Nantilah saya jelasin lagi ya. Tadi saya udah jelasin ada dua ya, ada screenplay dan multikolom. Ya, gitu jawabannya. Jawabannya multikolom yang tadi ya. Iya, lupa ya. Skenario screenplay, scene heading sama action ya, bukan dialog ya. Saya nggak kasih itu namanya kemarin ya, sorry saya. Oke, makasih yang benar. Perasaan jangan kelihatan ya. Sama emang. Nggak, saya pikir resign pada tanggung bang ngabisin minggu ini. Oke, betul. XT Huta Night ya. Kenapa night? Karena dia gelap. Belum nggak tahu keadaannya itu siang atau malam kan. Tapi di sini karena gelap ya, anggap aja. Oke, selanjutnya. Kayak tukang Eva yang kemana aja? Udah pernah lihat bapak. Tapi ketutupan itu kayak. Masih ada yang salah ya. Emang biji. Oh iya.
Oke, dua-dua. Oh, Uang. Oke, ini parenthetikal ya, bukan dialog. Kan di sini soalnya bagaimana sebuah dialog diucapkan ya. Instruksi khusus bagaimana. Misalkan lagi marah gitu kan, dikasih tahu dalam kurung marah. Itu parenthetikal maksudnya. Oke, selesai bener sama Casper. Udah. Pembuatan storyboard harus mirip dengan aslinya, benar atau salah? Iya, salah lah. Storyboard gak pasti harus mirip dengan aslinya ya. Kan kemarin saya bilang boleh menggunakan stickman figure ya, itu nggak apa-apa. Storyboard berfungsi untuk membantu kameramen lah, DOP kameramen nggak beda jauh ya. Benar atau salah? Nah, oke. Wildan diam aja di atas ini. Nanti ke ruang guru pokoknya. Yang menang. Mau doain saya. Duhain orang istri. Oke, jawabannya benar ya. Oh, gitu. Kalau yang kenal orangnya harusnya tahu sih dia sebagai apa. Oke, ini tebak-tebakan aja lah karena belum saya jelasin. Tebak-tebakan halus banget sih tangan. Ya, editing cuma 2 bagian aja ya. Tebak-tebakan lagi. Salah semua. Ada bener satu nih. Yang jawaban bener trimming ya, bukan cutting sebenarnya. Cuma kalau kita kan taunya memotong itu bahasa Inggrisnya cut, jadi biasanya orang biasanya cutting. Karena yang benar itu trimming ya, karena dia memangkas kan, bukan memotong, menghilangkan. Oke. Ya, timeline betul. Lanjut. Ayo 3 lagi. Efek pindah footage.
Okay, good. Lanjut. Proses ekspor pada hasil penggabungan footage disebut render. Benar atau salah? Jawabannya benar. Ya, good. Berapa soal lagi? Satu lagi. Oh, dua lagi. Ada yang lebih pendek dari trailer itu ada namanya teaser ya. Trailer itu biasanya dia cuplikannya bisa bisa sih 1 menit tapi jarang sih trailer itu 1 menit ke atas biasanya. Kalau teaser itu biasanya cuma beberapa detik di bawah 60 detik biasanya. Oke, lanjut lagi. Oke, terakhir. Satu, dua. Oh ya, nanti sebelum terakhir. Terakhir, ayo. Kecamatan ya, bukan kelurahan. Kalau kelurahan baru Cimone Jaya. Kalau kecamatan ya kecamatannya Karawasi. Roughly ini pertama. Oh iya, dan selain roughly. Oke. Udah. Oh. Nah, oke, nanti soal-soal yang tadi akan saya jelaskan lagi di kelas ya. Oke, untuk tadi ada beberapa soal yang memang belum saya jelaskan, tapi nggak apa-apa. Jadi kamu sudah bisa melihat apa udah bisa tahu kira-kira apa jawabannya nanti. Oke, karena akan ada beberapa soal nanti di PTS ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama. Saya drop dulu.